Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sani Agustini dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111072. Saya dari kelas 2024B dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukirwan Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu kasus di mana guru yang tidak tegas atau tidak berani karena takut melanggar HAM. Ya, hak asasi manusia. Sesuai dari peringatan Hari Guru Nasional 2024 kemarin, di mana mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Lewat semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, secara tegas Ki Hajar menempatkan peran guru bukan sekadar sebagai pengajar, tetapi juga sosok berpengaruh dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa. Guru adalah panutan, pembimbing, dan pengayom. Dalam pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara, guru adalah sosok sangat mulia, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendekam di balik jeruji besi setelah dilaporkan oleh orang tua murid atas tuduhan penganiayaan. Pelapor adalah anggota polisi setempat yang menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Bait. Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sempat menjalani penahanan selama 1 pekan sebelum menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan murid kelas 1 SD yang adalah anak polisi. Marsono alias Pak Son, guru sekolah dasar, dipolisikan dan dituntut selesai melerai siswanya yang berkelahi. Adapun Pak Son, guru SD di Wonosobo, dipolisikan dan dituntut 70 juta rupiah gara melerai siswanya yang berkelahi. Kasus viral guru agama dilaporkan siswa ke polisi dan dimintai ganti rugi 70 juta rupiah direspon DPR di Kabupaten Malang. Ya, seorang guru agama inisial A dilaporkan ke polisi karena diduga mukul muridnya pakai sapu lidi. Guru ini ngajar di SDN 1 Towea, Munas. Saat ini, guru di Indonesia menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus mendidik siswa dengan tegas untuk menegakkan disiplin. Di sisi lain, mereka seringkali merasa takut dianggap melanggar HAM, yang bisa berdampak pada reputasi mereka atau bahkan membawa konsekuensi hukum. Ada kasus guru yang dipidanakan karena menegur atau menghukum siswa. Sebagai contoh, kasus guru honorer Bu Supriyani. Seorang guru honorer didakwa melakukan pemukulan terhadap siswa pada bulan April tahun 2024. Kasus ini menyoroti dilema yang dihadapi guru dalam menegakkan disiplin, di mana tindakan yang dimaksudkan untuk mendidik dapat berujung pada proses hukum. Saat ini, dengan adanya media sosial, tindakan guru yang dianggap salah langsung menjadi viral. Terkadang tanpa mengetahui latar belakang lengkap dari kasus tersebut. Ini membuat guru semakin ragu untuk bertindak tegas. Sehingga pada saat ini, di beranda saya, entah itu TikTok atau Instagram ataupun YouTube, banyak sekali guru-guru yang memparodikan ketika siswanya berantem lah, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan. Guru-guru tersebut memparodikan untuk tidak menegur atau enggan untuk menasihati karena takut dilaporkan oleh orang tua ataupun pihak-pihak terkait. Guru adalah pilar pendidikan, tetapi banyak tantangan yang mereka hadapi, seperti kriminalisasi, perilaku tidak adil, dan tekanan sosial. Ketakutan akan konsekuensi hukum membuat beberapa guru ragu untuk mengambil tindakan tegas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran di kelas. Dari kasus-kasus yang beredar di Indonesia mengenai guru-guru di Indonesia, mari kita menganalisis masalah atau apa sih akar permasalahan dari kasus-kasus tersebut. Yang pertama, mungkin kurangnya pemahaman tentang batasan antara disiplin dan kekerasan di kalangan guru dan masyarakat. Pada saat zaman dahulu, mungkin pada saat orang tua saya sekolah ataupun kalangan-kalangan dulu waktu sekolah,
Hal seperti mencubit ataupun memukul mungkin dianggap sebagai proses pembentukan disiplin pada sekolah zaman dulu. Namun, ketika perilaku tersebut dilakukan pada zaman sekarang di era modern, mungkin dapat menjadikan hal yang memang kurang baik atau kurang mencontohkan di masyarakat sekarang. Selanjutnya, minimnya perlindungan hukum yang jelas untuk guru dalam kasus seperti ini. Kita perlu tahu bahwa fungsi, peran, dan kedudukan guru dalam bidang pendidikan. Guna memajukan pendidikan di Indonesia, negara mengatur fungsi, peran, dan kedudukan guru dan dosen melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Legal standing profesi guru ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga sebagai anggota Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, memiliki kode etik profesi, yaitu Kode Etik Guru Indonesia, sebagai pedoman tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh guru di Indonesia dalam menjalankan tugas pokok profesionalnya sebagai pendidik atau guru. Perlindungan guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya. Aspek perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Nah, menurut saya, bagi seorang guru, sebaiknya tidak perlu takut karena sudah ada undang-undang atau perlindungan terhadap guru. Adapun perlindungan terhadap guru dalam menjalankan profesinya ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen. Perlindungan terhadap profesi guru diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, disebutkan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan atau peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru di atas jelas bahwa guru memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya memenuhi ketentuan yang tertuang dalam ayat 1. Selain itu, seorang guru juga berhak untuk memperoleh rasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menegaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi, profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan dalam bentuk hukum, profesi, dan keselamatan serta kesehatan kerja. Pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru juga menambahkan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan terhadap guru ini juga didukung oleh jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dapat ditemukan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1554/PID/2013. Adapun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menurut saya, guru juga sepatutnya untuk bersikap tegas atau bersikap berani dalam mengambil tindakan apabila ada siswa atau murid yang memang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan di sekolah. Karena ketika guru tidak tegas, siswa seringkali kehilangan rasa hormat dan cenderung berperilaku tidak disiplin. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak budaya belajar di sekolah. Seorang guru harus memberikan edukasi atau pelajaran mengenai etika dan norma kepada peserta didik. Entah itu peserta didik terhadap temannya, ataupun peserta didik terhadap orang tua, dan peserta didik terhadap guru. Menurut saya, guru perlu dilatih untuk menggunakan metode disiplin yang tegas, tetapi tetap menghormati hak siswa.
seperti memberikan konsekuensi logis daripada hukuman fisik. Lalu selanjutnya, perlunya memahami undang-undang. Guru perlu dibekali pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan bagaimana menegakkan disiplin tanpa melanggar aturan hukum. Dan solusi untuk sekolah, yang pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah. Sekolah harus berdiri di belakang guru selama tindakan mereka masih dalam koridor pendidikan yang wajar. Yang kedua, membentuk tim konseling. Sekolah dapat bekerja sama dengan konselor untuk menangani siswa yang bermasalah, sehingga guru tidak perlu bertindak sendirian. Untuk selanjutnya, peran pemerintah dan masyarakat. Regulasi yang melindungi guru. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang memberikan pelindungan hukum kepada guru selama tindakan mereka masih dalam batas yang wajar. Mungkin menurut saya yang masih kurang itu mengenai hukumnya. Ya, hukum yang berlaku di Indonesianya. Dan menurut saya, hukum atau undang-undang tersebut perlu diperkuat lagi di Indonesia. Pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2014, 1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Terlebih Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka dari itu, saya tetap bersikukuh untuk menekankan tegas kepada guru-guru Indonesia untuk terus berani dan tetap tegas dalam menjalankan tugasnya dan juga menghadapi siswa-siswi. Guru adalah pilar penting dalam membentuk karakter generasi muda. Namun, tugas mereka tidaklah mudah, terutama ketika berhadapan dengan tantangan yang kompleks seperti ini. Saya berharap kita semua, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja sama menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, di mana disiplin ditegakkan tanpa mengorbankan hak asasi siapapun. Selama Undang-Undang Dasar ditegakkan di Indonesia, dan Undang-Undang Perlindungan terhadap Guru dan Tenaga Pendidik masih ditegakkan, guru-guru tidak perlu takut berperilaku tegas atau berani di sekolah. Selama itu dalam masih batas hal yang wajar, tidak melebihi. Guru perlu memahami bahwa menerapkan disiplin dengan adil dan tegas bukanlah pelanggaran HAM. Selama tidak melibatkan kekerasan fisik, verbal, atau perlakuan yang merendahkan martabat siswa. Pelatihan tentang hak asasi manusia dan etika pendidikan bisa membantu guru-guru memahami batasan ini. Lalu bangun hubungan baik dengan siswa. Hubungan yang baik antara guru dan siswa akan menciptakan rasa saling menghormati. Karena ketika siswa merasa dihargai, mereka lebih cenderung mengikuti aturan tanpa perlu penegakan yang otoriter. Perjelas aturan dan konsekuensi. Guru sebaiknya menetapkan aturan kelas yang jelas dan disepakati bersama siswa. Aturan ini perlu dijelaskan sejak awal sehingga siswa memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran dan guru merasa percaya diri menegakkannya. Libatkan orang tua dan sekolah. Dukungan dari orang tua dan pihak sekolah penting dalam menangani masalah disiplin. Guru dapat mengadakan pertemuan dengan wali siswa untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan, sehingga mendapat dukungan dari semua pihak. Lalu yang paling penting, evaluasi diri. Menyarankan guru untuk merefleksikan metode mengajar mereka. Para guru-guru di Indonesia tetaplah tegas dan berani, agar para murid bisa memiliki mental yang kuat dan mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih, itulah pandangan saya mengenai kasus di mana guru yang tidak tegas atau tidak berani karena takut melanggar HAM atau hak asasi manusia. Mohon maaf juga apabila saya dalam pelafalan undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah, apabila ada yang kurang tepat atau salah, mohon untuk dimaafkan. Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.